Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga dari seruan ke-11 di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman dengan mengucapkan ya ayyuhallazina amanu. Dan pertemuan kita yang ketiga dari seruan yang ke-11 ini masih menjelaskan tentang hukum penulisan hutang dan kesaksiannya. Dan apabila pada pertemuan yang pertama kita telah menjelaskan tentang disyariatkannya untuk menulis hutang piutang, dan pada pertemuan yang kedua telah kita jelaskan tentang saksi dan persaksian di dalam hutang piutang, maka pada kesempatan yang ketiga ini kita akan lanjutkan pembahasan kita menjelaskan tentang yakni adab-adab atau pelengkap dari penjelasan-penjelasan yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung saya baca dari pertengahan ayat yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wala tas'amu ayaktubuhu saghiran au kabiran ila ajalihi. Dan janganlah kalian merasa enggan untuk menulis hutang, baik yang kecil maupun yang besar, sampai batas waktu membayarnya. Janganlah kalian merasa enggan untuk menulis hutang, baik yang besar maupun yang kecil, sampai batas waktu ditentukan pembayaran hutang tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari penggalan ayat ini, yakni Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada orang-orang yang beriman, baik yang berhutang atau yang menghutangkan uangnya, agar jangan sampai ada keengganan untuk menulis hutang. Keengganan yang bisa muncul dari sikap basa-basi, malu, pertemanan, rasa tidak enak, malas, tidak peduli, ataupun yang semisalnya. Sebagian orang karena dengan sebab pertemanan mereka enggan menulis hutang, toh kita sama-sama teman. Sebagian orang karena merasa malu tidak mau menulis hutang, atau basa-basi, tidak perlu hutang ditulis, saya percaya dan saya jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Kita tidak ragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah saksi yang paling adil. Tetapi bukankah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, kaum mukminin untuk mengambil saksi dari kalangan manusia? Ada sebagian kasus orang-orang yang ketika kemudian diajak untuk menulis hutang piutang, dia katakan, saya jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas transaksi hutang piutang kita ini. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah saksi yang terbaik. Tetapi tidaklah kalau kemudian kita cermati ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, orang-orang yang beriman, untuk mengambil saksi dari kalangan manusia. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang-orang yang beriman agar apabila hutang itu besar, termaksud apabila hutang itu kecil, apabila ada salah satu di antara kedua belah pihak menuntut untuk ditulis. Di dalam ayat ini disebutkan saghiran au kabiran, besar ataupun kecil.
hutang yang besar tidak pelak lagi. Pensyariatan untuk ditulis transaksi hutang piutang tersebut sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama seperti yang telah saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu menganggap wajib menulis transaksi hutang piutang yang berjumlah besar. Lalu bagaimana apabila jumlahnya kecil? Maka apabila jumlahnya kecil, apabila ada salah seorang di antara kedua belah pihak menuntut untuk ditulis, maka jangan merasa malu dengan sebab kecilnya transaksi hutang piutang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang artinya, dan janganlah merasa jemu untuk menulis hutang piutang tersebut, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Maka ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, hutang piutang, transaksi hutang piutang harus dijelaskan bagaimana mekanisme pembayarannya dan sampai kapan hutang piutang tersebut jatuh tempo wajib dibayar oleh orang yang berhutang. Sekali lagi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dia mengatakan, tulislah muamalah tersebut, yang artinya tulislah muamalah tersebut kecuali muamalah tersebut adalah perdagangan tunai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ila antakuna tijaratan hadiratan, kecuali muamalah tersebut adalah perdagangan tunai. Di dalam bab muamalah, hutang piutang adalah salah satu pembicaraan, dan transaksi jual beli secara tunai pembicaraan yang lain. Ini dua pembicaraan yang berbeda. Transaksi hutang piutang memiliki syarat-syarat tertentu, sebagaimana transaksi kontan muamalah memiliki syarat-syarat tertentu. Dua hal yang berbeda. Dan kita juga mengetahui hutang piutang tidak sama dengan cash kontan. Yang ingin saya isyaratkan kepada Anda, kalau Anda cermati Al-Baqarah ayat 282 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan lafadz ila antakuna, kecuali kalian. Sedikit membicarakan ilmu usul, masuk dan juga menyinggung ilmu tafsir, karena tidak mungkin kita membicarakan tafsir Al-Quranul Karim, makna ayat-ayat, kandungannya, kalau kita tidak sedikit banyak nyerempet ilmu tafsir. Lafadz ila yang diartikan di dalam bahasa kita kecuali, itu adalah ila istisna, pengecualian. Ada hal yang berbeda antara bahasa kita, bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab di dalam mempergunakan lafadz pengecualian. Kalau di dalam bahasa kita, lafadz pengecualian tidaklah sah kecuali yang dikecualikan termasuk dari apa yang tidak dikecualikan. Saya ulangi. Di dalam bahasa kita, lafadz pengecualian, kecuali, tidaklah sah digunakan kecuali yang dikecualikan termasuk pada yang tidak dikecualikan. Contoh, seluruh anak-anak kelas 6 masuk kecuali 3 orang. Berarti 3 orang tersebut anak-anak kelas berapa? Kelas 6. Betul ya? Dan tidak bisa di dalam bahasa kita seluruh anak-anak kelas 6 masuk kecuali 3 orang, dan yang 3-nya anak kelas 3 SD atau kelas 5. Betul? Tetapi di dalam bahasa Arab
pengecualian yang dilambangkan dengan huruf ila istisna, dia bisa mengecualikan sesuatu yang termasuk sebelumnya atau mengecualikan sesuatu yang tidak termasuk sebelumnya. Hutang piutang berbeda 180 derajat dengan jual beli cash. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafaz kecuali. Padahal transaksi cash tidak ada kaitannya sama sekali dengan hutang piutang. Ini tidak bisa terbayang bagi Anda kecuali Anda membaca dan memperhatikan Al-Baqarah 282 ini. Di atas inilah sebagian orang salah paham ketika kemudian membaca Al-Quranul Karim bermodalkan untuk mengetahui artinya dengan terjemahan. Saya katakan terjemahan Al-Quranul Karim bagus, yang dicetak oleh Depak bagus, ya, tetapi harus dilengkapi dengan tul atau alam atau ilmu-ilmu lain. Contoh, sebagian orang ada yang bingung ketika membaca ayat ini, ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Al-Baqarah ayat keberapa? 34. Wa isqulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah mereka semua ila iblis, kecuali iblis. Maka ada sebagian orang yang mengatakan iblis adalah malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam, dan ini salah. Karena lafaz wa isqulna lil malaikati isjudu, wa isqulna lil malaikati, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajjadu ila iblis, ila di sana bukan pengecualian terhadap malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam maka berubah menjadi iblis, bukan. Ini telah diingatkan oleh banyak ulama ahli tafsir di dalam masalah ini. Jadi hilang kebingungan kita. Malaikat kan memiliki sikap dan sifat tunduk patuh kepada Allah. Lalu kenapa ada sebagiannya yang tidak mau sujud kepada iblis, kepada Adam? Kan sebagian kita bingung ketika membaca ayat itu. Malaikat kan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ada sebagian yang tidak mau sujud kepada Adam? Illa di sana illa munqati. Lafaz ila yang kalau dalam bahasa ilmu usul, ilmu tafsir, ila terputus, yang dikecualikan tidak ada hubungannya sama sekali dari apa yang tidak dikecualikan. Rumit? Enggak, insyaallah ta'ala. Yang dikecualikan tidak ada hubungannya sama sekali dari apa yang tidak dikecualikan. Dalam bahasa Arab sah-sah saja. Karena di dalam bahasa Arab illa ada yang munfasil, illa ada yang mu'tasil, ada yang munqati. Illa mu'tasil yang dikecualikan termasuk yang tidak dikecualikan. Adapun yang munqati yang dikecualikan tidak ada hubungannya dengan yang tidak dikecualikan. Terpisah 180 derajat. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat, malaikat bukan iblis. Ini ila munqati. Insyaallah taala enggak bingung ya. Maka sebagian orang ketika mengajarkan tafsir sampai ke Al-Baqarah 34 sampaikan riwayat-riwayat ada malaikat yang enggak mau sujud kepada Adam, Allah rubah jadi iblis, bla 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 bla. Ini kalau kemudian dihadapkan kepada ilmu usul sungguh sangat aneh. Belum lagi kalau dihadapkan kepada ilmu yang lain,
Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, yakni di surga Adam tersebut, sebelum Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya lalu bagaimana caranya kalau kemudian iblis tersebut termaksud malaikat bisa sujud dan bisa menyelinap ke dalam surga? Lebih heran lagi Anda kan? Kok bisa iblis menyelinap ke dalam surga? Nah ini, saya tidak mau bicara panjang lebar dalam masalah ini. Yang ingin saya isyaratkan kepada Anda, membaca Al-Quran dan melengkapi dengan terjemahan bagus, tetapi bersamaan dengan itu harus dilengkapi agar pemahaman kita lurus dan baik dengan perangkat-perangkat ilmu yang lain. Contoh di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal hukum hutang piutang, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa, kecuali perdagangan yang kalian lakukan secara tunai. Tunai bukan hutang piutang bukan tunai, maklum kita. Maka kalau hutang piutang tidak mesti ditulis, kalau tunai tidak mesti ditulis. Kalau tunai tidak mesti ditulis, terkecuali di dalam transaksi tunai tersebut dipersyaratkan syarat-syarat tertentu, dan ini boleh. Misalnya dipersyaratkan garansi atas transaksi tunai, maka di dalam nota pembelian biasanya begitu, ya. Anggaplah televisi, telah dibeli televisi ini seharga 1 juta rupiah pada tanggal sekian, dicap, kemudian diberikan garansi. Nah ini nih, nah, itu kan untuk mengklaim garansi tersebut, boleh. Atau kemudian diberikan misalnya apa, barang boleh ditukar dengan syarat seperti ini. Ya barang boleh ditukar dengan syarat jangan lepas harganya, jangan kemudian ditukar dalam keadaan cacat dan seterusnya. Itu boleh. Kita menjumpai ya ada barang-barang yang boleh ditukar tapi kemudian dipersyaratkan jangan dilepas tag harganya dan semisalnya, dan itu boleh. Iya. Masuk ke dalam kandungan umum kaidah yang berbunyi al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslim berada di dalam persyaratan-persyaratan yang mereka tetapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya ya, kecuali perdagangan tersebut adalah perdagangan yang tunai. Muamalah itu adalah muamalah yang tunai yang kalian jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Karena perdagangan tunai dua-duanya telah memiliki sesuatu. Dua-duanya telah memiliki sesuatu. Saya membeli misalnya sebotol minuman ini dari seseorang. Saya keluarkan uang. Uangnya diambil oleh dia. Saya ambil minumannya. Masing-masingnya memegang barang kepemilikan sah. Betul? Dan minuman ini ada harganya. Harganya seberapa? Itulah harga yang saya tukar uang saya berikan kepada dia. Maka dua-duanya memiliki barang yang sah merupakan bukti kepemilikan dia. Tetapi kalau hutang piutang, kenapa harus ditulis? Karena ketika kemudian misalnya saya berhutang, saya menerima uang, anggaplah dari bapak yang hadir di hadapan saya ini, betul? Maka saya memiliki uang bapak tersebut, tetapi kalau tidak ada tulisan berupa apa, bukti pinjaman saya kepada bapak tersebut memiliki apa? Memiliki apa? Tidak memiliki apa-apa. Maka kalau hutang piutang sekali lagi menjadi sangat wajib dan sangat kuat adanya
transaksi tersebut disertai dengan bukti hutang piutang. Karena saya memegang uangnya sebagai pihak yang berhutang, dan Bapak yang memiliki uang memegang bukti bahwasanya saya berhutang. Masing-masing memiliki bukti kepemilikan. Kalau saya megang uang Bapak, Bapak tidak megang bukti kepemilikan hutang saya kepada dia, dia milik apa? Enggak punya apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak mesti ada tulis menulis, tidak mesti ada saksi, tidak mesti kemudian ada bukti tertulis, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Makanya hutang piutang beda dengan transaksi cash. Kalau hutang piutang dipersyariatkan adanya saksi. Kalau jual beli cash tidak disyaratkan adanya saksi. Jual beli cash cukup. Ini sudah barang tentu ya. Orang-orang yang boleh menjalin akad jual beli ini ada pembicaraannya. Nggak boleh kemudian anak yang belum balik berjual beli rumah misalnya. Iya kan, anak yang belum balik usia 10 tahun jual beli rumah. Nggak boleh ini, nggak sah. Iya kan? Ini pembicaraan lain. Taib jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Makanya jual beli tidak disyaratkan adanya saksi. Sebagaimana kemudian kalau hutang piutang, pihak yang berhutang, ngapain pihak yang berhutang? Mendektekan hutangnya. Udah kita bahas pada kesempatan kemarin. Untuk ditulis, saya berhutang sekian puluh, sekian ratus juta, skema pembayarannya sekian, saya akan bayar 1 tahun paling lambat. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau transaksi cash tidak perlu. Anda datang ke toko, cari kemudian pemilik toko, saya beli botol minuman ini dengan airnya seharga berapa? 1.500 atau 2.000, dibayar cash. Sah transaksinya? Sah. Tidak perlu. Cukup Anda ambil, Anda kasih uang. Tidak perlu bicara sama sekali, selesai. Tunai, muamalahnya terjadi. Makanya kan muncul suatu pertanyaan, sahkah seseorang membeli barang di pasar swalayan? Sah. Karena itu tidak hutang piutang. Anda kan ngambil barang, masukin ke troli, kemudian pergi ke kasir. Betul? Sama kasir dihitung, jumlahnya sekian. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Sah, sah. Barang Anda bawa pulang ke rumah, uang Anda beri ke kasir. Sah. Lain masalah kalau kemudian Anda ambil barang-barang tersebut di troli, kemudian Anda mau ngutang, harus ngomong sama kasir. Pak kasir, saya pengen ngutang nih barang-barang yang di troli. Harus ngomong. Tidak boleh kemudian Anda bawa pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Ini dia yang membedakan antara transaksi hutang piutang dengan jual beli. Dan saksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah perbuatan fasik pada dirimu. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang hutang piutang, kemudian jual beli, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang saksi pada transaksi hutang piutang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya? Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jadi jangan penulis maupun saksi saling menyulitkan. Penulis kemudian mengobah-obah. Ya, makanya nggak boleh ya yang namanya notaris. Kalau kemudian di sisi kita mungkin pengacara yang membuat apa? Boleh nggak pengacara menulis akad hutang piutang? Boleh nggak Pak? Boleh ya? Boleh ya? Itu tidak boleh pengacara itu kemudian apa? Diam-diam merubah. Nggak boleh. Ini dia telah keluar dari bentuk keadilan.
pengacara tidak boleh merubah atau notaris kemudian merubah, yakni apa yang telah disepakati di awal berupa akad hutang piutang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kalian lakukan yang seperti itu, yakni yang nulis baik itu notaris ataupun pengacara yang menulis akad hutang piutang tersebut, merubah-ubah, mengotak-atik, mengganti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya hal itu adalah perbuatan fasik. Maka telah keluar notaris ini atau telah keluar pengacara ini dari sikap dan sifat keadilan. Pengacara dan notaris yang menulis akad hutang piutang transaksi seperti ini, mereka tidak boleh mengotak-atik walaupun tidak ada yang mengetahui. Walaupun tidak ada yang mengetahui dari pihak-pihak yang berhutang ataupun yang dihutang. Kadang-kadang ya, yang berhutang dengan yang menghutang, yang berhutang dengan yang dihutang, uangnya itu yakni apa? Hadir di hadapan notaris. Kemudian notaris menulis surat akad hutang piutang. Yang berhutang dengan yang memiliki uang mati, notarisnya merubah-rubah. Ini telah keluar dari sikap dan sifat keadilan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika kalian berbuat yang sedemikian, maka niscaya kalian termaksud orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan, ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah lah yang mengajari kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala lah yang mengajari kalian transaksi muamalah hutang piutang semendetail ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillah, ini panjang sekali kita membahas Al-Baqarah 282 ini sampai 3 kali pertemuan yang kalau kita kumpulkan mungkin hampir 3 jam. Selesai pembicaraan kita dan mungkin akan ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada pertanyaan jemaah? Ada yang hendak ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi mengenai mall apa supermarket tadi kan, ambil barang itu contoh, barang. Contohnya kan, contoh kan ke kasir itu orang bisa bayar pakai kartu kredit gitu ya. Kan itu ada yang kredit di situ ditanyain bisa 6 bulan, 3 bulan, 12 bulan gitu. Nah itu kan tidak ada saksinya ya. Atau mungkin jawabannya memang itu tidak syar'i gitu aja Ustaz, atau memang itu termasuk hutang piutang tetapi tanpa saksi. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, ini pembicaraan seseorang membayar. Kalau seseorang membayar, apalagi transaksi ekonomi pada hari-hari belakangan ini, membayar, dia bisa bayar dengan uang cash langsung, dengan uang atau dengan sesuatu yang merupakan ganti dari uang, ya, misalnya dia bayar dengan emas, ya, atau dia bayar dengan barang lain, itulah yang namanya barter, ya, atau kemudian dia bayar dengan kartu, khususnya pada bab muamalah hari ini, yang kartu itu hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama kartu debit. Kalau dia bayar pakai kartu debit, maka pada hakikatnya dia bayar cash. Karena di dalam kartu debit tersebut yang dikeluarkan oleh pihak bank tidak mungkin kecuali dia memiliki deposit di dalam akun banknya tersebut. Maka itu pada hakikatnya bayar cash. Lalu bagaimana kalau dia membayar dengan kredit? Kartu kredit maksudnya. Iya.
Maka di dalam transaksi muamalah inilah yang dinamakan sebagai bab hawalah, yakni dia berhutang dan mengalihkan hutangnya kepada pihak yang lain. Azan ya belum ya? Ini hawalah. Dia berhutang tetapi dia mengalihkan hutangnya kepada pihak yang lain. Dalam masalah ini pihak yang lain tersebut adalah pengeluar jasa layanan kartu kredit tersebut, notabene bank. Dia berhutang kepada kasir, betul? Bukan kasir. Dia berhutang kepada supermarket tersebut. Dia berikan kartu kredit. Dengan kartu kredit tersebut dia mengalihkan hutang dia kepada pihak penyelenggara pengeluar jasa layanan kartu kredit. Dalam masalah ini bank. Inilah dalam transaksi muamalah namanya hawalah. Boleh. Sini ya. Cuma kalau kemudian transaksi muamalah di sini diwarnai dengan transaksi atau akad yang lain, inilah boleh atau tidak. Ini transaksi dia memindahkan hutang. Tetapi di sini ada transaksi lain, yakni dia berhutang kepada bank tersebut. Betul? Dia memindahkan hutang dia kepada bank, tetapi dia berhutang kepada bank tersebut. Apakah ini diperbolehkan? Kita belum bicara masalah ribanya, belum. Kita belum bicara masalah ribanya. Ya, kita bilang akadnya dulu. Maka jawabannya, sebagian ulama mengatakan ini tidak diperbolehkan, menumpuk satu, yakni menumpuk dua akad atau lebih pada satu muamalah yang sama. Tidak boleh. Inilah yang masuk di dalam bab bai'atul ainah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, "Iza tabayatum bil ainah wa akhasna aznabal baqar wa raditum bizzar'i wa taraktumul jihad." Apabila kalian berjual beli dengan cara ainah, kemudian Rasul menyebutkan tiga yang lain, membuntuti dunia, sibuk dengan perdagangan, perniagaan, sawah, ladang, dan kalian meninggalkan jihad. Rasul sebutkan apa yang akan menimpa kaum muslimin apabila tersibukkan dengan empat hal ini. Salatallahu alaikum zullan, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan angkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Ini menunjukkan bai'atul inah terlarang. Ulama berbeda pendapat tentang maksud bai'atul inah itu apa. Tetapi mazhab jumhur ulama mengatakan bai'atul inah tidak lepas dari dua kemungkinan. Iza tabayatum bil inah, apabila kalian berjual beli dengan tata cara inah, apa yang dimaksud inah? Yang pertama, seseorang memberikan dua harga pada satu transaksi jual beli. Inilah yang biasa dikenal kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Dan ada perbedaan antara cash dengan kredit, sudah barang tentu. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kalau kamu beli cash harganya 80.000, kalau kamu beli kredit 10 bulan harganya 100.000 dan per bulannya bayar 10.000. Ini bai'atul inah menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bai'atul inah adalah satu transaksi muamalah dengan dua akad atau lebih. Yang pertama, dia berhutang kepada bank. Yang kedua, dia memindahkan hutangnya kepada bank. Ini dua akad atau lebih. Atau misal saya beli kepada bapak, beli apa? Beli motor. Pak, saya beli motornya ya pak ya. Iya.
tetapi dengan syarat Anda harus membeli rumah saya. Ini satu transaksi. Saya beli motor, tapi dia persyaratkan ada akad yang kedua, saya beli rumahnya. Ya, maka bai'atul ina